terlintas ketika menyiapkan khotbah ini juga sudah pernah saya sampaikan, dan terlintas dengan dalam pemikiran dan hati saya, mungkin banyak juga orang-orang yang di luar sana, mungkin teman-teman juga pernah mungkin terlintas dan berpikir, ya coba bukan hanya 3 orang yang di depan, coba teman-teman juga yang duduk ini mulai berpikir sejenak, pertanyakan ini di dalam diri teman-teman, siapa aku di mata Tuhan? Bagi teman-teman yang ada di depan, saya hanya beri waktu hitungan 5 untuk menjawab. Oke? Kak siapa? Santi. Santi. Menurut Kak Santi, siapa Kak Santi di mata Tuhan? Manusia yang berharga. Manusia yang berharga. Kak siapa? Brian. Ya. Menurut Kak Brian, siapakah Kak Brian di mata Tuhan? Ciptaan Tuhan. Tuhan. Ya. Tadi apa Kak? Oh. Oke. Kak siapa? Geren. Kak Geren. Menurut Kak Geren, siapa Kak Geren di mata Tuhan? Manusia yang indah. Puji Tuhan. Berikan aplaus dulu toh sama teman-teman kita. Silakan duduk Kak. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih. Ya. Sudah ada di dalam pemikiran kakak, siapa kakak di mata Tuhan, teman-teman di mata Tuhan? Tadi Kak siapa lupa saya. Kak Santi jawab bahwa manusia yang berharga di mata Tuhan. Ada yang jawab ciptaan yang indah. Tadi Kak yang baju putih? Ciptaan yang indah. Iya. Saya harap teman-teman mulai berpikir dan melihat bagaimana kehidupan teman-teman di mata Tuhan. Karena apa? Ketika beberapa waktu lalu ketika saya sampaikan firman Tuhan ini, ya, saya sangat tertarik ketika ada seorang yang menjawab, saya manusia yang berdosa. Saya orang berdosa. Saya orang yang tidak benar di mata Tuhan. Ada enggak yang duduk tadi pada malam hari ini berpikir seperti ini? Ada? Ya jawab di dalam hati aja. Yes. Next, kenapa sih teman-teman kita perlu tahu siapa saya di mata Tuhan? Kalau lihat gambar ini gimana? Ya, serem bukan? Serem. Karena apa? Jika kita tidak mengenal identitas diri kita di dalam Tuhan, maka iblis akan mudah menyesatkan kita. Jika kita tidak mengenal identitas kita. Di Indonesia identitas kita dikenali dengan KTP. Ya. Ada yang belum punya KTP? Ya. Itu KTP sebagai kartu identitas kita. Ketika kita bawa kemana-mana, yang ditanya dahulu dari mana, KTP-nya mana, sama enggak? KTP itu dengan wajah kita, ya. Di situ ada tanda tangan kita, ya. Di situ ada identitas kita, dan itu yang menentukan kita boleh enggak lanjut di dalam sebuah mungkin perjalanan, boleh enggak kita nginep mungkin di rumah teman kita yang mungkin jauh. Kenapa? Harus ada identitas yang jelas. Kalau nggak ada identitas yang jelas, maka itu akan menjadi pertanyaan. Oh, jangan-jangan dia penjahat, jangan-jangan dia pencuri, jangan dia. Bisa seperti itu teman-teman. Oleh karena itu sangat penting kita untuk mengenal identitas kita. Identitas kita di hadapan Tuhan. Agar apa? Kita tidak mudah disesatkan oleh iblis. Karena apa? Dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9 di sana katakan bahwa iblis itu berjalan berkeliling dunia ini, mencari orang yang dapat ditelannya, mencari orang yang dapat dijatuhkannya, mencari orang yang dapat disesatkannya, terlebih anak-anak muda. Saya dan istri puji Tuhan dipercayakan untuk juga melayani di penjara.
di lapas Kediri. Setiap bulan kami melayani di penjara. Dan teman-teman kalau mau tahu, di penjara lapas Kediri itu sudah overload. Hampir 1.000 lebih. Dan 75% anak-anak muda. Anak-anak muda yang apa? Terjerat narkoba, terjerat pergaulan bebas, akhirnya seks, melakukan hubungan yang seharusnya tidak dilakukan. Ya. Miras, mabuk, perkelahian, bahkan ada yang melakukan sampai pembunuhan. Karena apa? Mereka kehilangan identitas mereka yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Oleh karena itu sangat penting teman-teman bahwa kita perlu mengenal identitas kita. Kita harus melihat bagaimana identitas kita hari-hari ini. Next. Karena apa? Identitas, ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Identitas adalah siapa diri Anda. Dan siapa diri Anda menentukan apa yang Anda lakukan. Ini loh identitas. Identitas itu menentukan apa yang akan teman-teman lakukan. Ya. Menentukan siapa diri Anda, menentukan apa yang Anda lakukan. Ya. Kenapa banyak anak-anak muda terlibat mungkin geng motor, ya. Pergaulan bebas. Karena apa? Mereka sedang mencari identitas mereka. Dan ketika mereka mencari identitas mereka mencari identitas yang di luar dari kebenaran. Dan sangat penting anak-anak muda, ya, GBDI Taman Cibodas memiliki identitas yang benar di dalam Tuhan. Amin. Karena apa? Next. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan 27. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita, ya, Tuhan, Allah, Roh Kudus, Yesus, menjadikan manusia itu menurut apa? Gambar dan rupa. Ingat ini kata ini ya, gambar dan rupa siapa? Kita. Rupa Tuhan. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Ayat selanjutnya mengatakan demikian. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, laki-laki dan perempuan. Dalam sini ada laki-laki, ada perempuan. Allah tidak pernah menciptakan gay, lesbi dan semacamnya. Tidak. Itu terjadi karena mereka mencari identitas, mencari gambar diri yang lain. Tapi firman Tuhan dengan jelas, next, ada 2 poin yang harus kita tanamkan. Bahwa saya, teman-teman, adalah gambarnya Allah. Amin. Katakan kiri kanannya, ayo senggol, kamu adalah gambar Allah. Ayo senggol, biar gak ada yang tidur. Kamu adalah gambar Allah. Tanamkan ini teman-teman. Teman-teman ini segambar dan serupa dengan Allah, dengan Tuhan kita. Ini harus ditanamkan di dalam pikiran, hati kita sampai ke alam bawah sadar. Sehingga apa? Enggak mudah kita mencari identitas kita di luar sana, di dunia sana. Kenapa banyak anak-anak tersesat jalannya? Ya karena mereka kehilangan identitas ini. Ya. Kan ada sebuah pujian, kulihat di wajahmu. Apa? Di sana yang kalau nyanyi begini, kulihat di wajahmu penuh cemberut, penuh sungut-sungut, penuh apa? Semacamnya. Tapi harusnya wajah kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan dari mana datangnya?
dari ketika kita menjaga hati kita. Amsal 4 ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala. Tapi kenyataannya kita nggak waspada loh. Kita membiarkan hati kita terbuka kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Ketika kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka firman Tuhan katakan dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Ada sukacita, ada semangat, ada gairah hidup. Karena apa? Yang terpancar kehidupan. Yang kedua teman-teman, apa dikatakan? Kita diciptakan dengan tujuan. Firman Tuhan mengatakan bahwa supaya mereka berkuasa. Bukan kita yang dikuasai oleh dunia, justru kita yang harus menguasai dunia. Karena apa? Dunia ini Yesus katakan, aku telah mengalahkan dunia. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan, janganlah hidupmu serupa dengan. Amin. Sekarang pertanyaannya di dalam hati teman-teman, hidupku serupa dengan Allah atau serupa dengan dunia? Artinya serupa dengan dunia. Dunia itu berbicara tentang tabiatnya. Dunia berbicara tentang kelakuannya. Dunia berbicara tentang apa yang ada di dalam dunia ini yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang menentang Tuhan. Apa yang menentang perintah Tuhan. Apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu dunia. Kalau teman-teman masih melakukan hal seperti ini, yang menentang firman Tuhan, yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, engkau lakukan, berarti engkau mulai segambar dan serupa dengan dunia. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk kembali pada malam hari ini, untuk kita mengenal identitas kita yang benar di dalam Tuhan. Arti segambar next itu memiliki pengertian suatu peta yang sudah ada bentuk patronnya. Bukan suatu peta yang belum ada apa-apanya, masih lembaran kosong, tidak. Segambar artinya bahwa Tuhan itu ada. Boleh saya minta aqua satu lagi? Minta tolong. Ya, terima kasih. Ini hanya gambaran aja ya teman-teman. Tuhan menciptakan kita. Dan dikatakan Tuhan menciptakan kita itu segambar. Yang artinya Tuhan itu sudah ada. Ya, Tuhan ada. Dan Dia menciptakan kita dikatakan segambar, berarti suatu peta yang sudah ada bentuk patronnya. Ini patron. Ini Allah. Dan kita diciptakan segambar. Ini sama? Sama. Tapi nanti kita akan lihat kapan kita keluar dari patronnya Tuhan. Kita akan lihat kapan kita keluar dari rupa dan gambarnya Allah. Nanti kita akan lihat. Dan dikatakan rupa itu sebuah bentuk yang sesuai dengan bentuk pertama. Ini bentuk pertama. Tuhan, dan kita adalah bentuk kedua. Jadi kita diciptakan itu segambar dan serupa dengan Allah. Tidak ada perbedaan, sama. Tapi yang membuat kita berbeda, terkadang kita sudah terkontaminasi dengan hal-hal dunia. Next, makna segambar dan serupa dengan Allah. Lanjut. Itu dikatakan yang pertama bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki apa teman-teman? Pengetahuan, lanjut. Iya.
Kita ini diciptakan dengan pengetahuan. Kita diciptakan dengan kebenaran yang sudah ada di dalam kehidupan kita. Kita tahu membedakan mana yang tidak baik, mana yang tidak boleh, mana yang jahat, dan mana yang baik. Kita diciptakan dengan pengetahuan. Adam dan Hawa sama diciptakan dengan pengetahuan. Tetapi kenapa ketika Tuhan mengatakan Adam, jangan kau ambil buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Kalau engkau ambil, engkau akan mati. Tapi datanglah si iblis yang tidak serupa dengan Allah. Ini kalau ini tidak ada tutupnya. Ya. Jadi kalau segini kan tumpah. Ya. Gambarannya aja ini iblis. Dia datang kepada Hawa yang padahal sudah dipesankan Adam jangan dimakan. Tapi ya iblis ini datang dengan menggoda bahwa tidak apa-apa ketika engkau makan buah pengetahuan yang baik jahat itu engkau tidak akan mati.